Apa? Anita dan Aisyah kaget setelah diberitahu jika Amar sudah keluar dari penjara. Bagaimana bisa? Kalau tidak salah dia mendapatkan hukuman 3 tahun penjara kan? Aisyah melihat Alfian. Alfian mengangguk. Dia lalu memberitahu istrinya jika katanya Amar mendapatkan banyak potongan masa tahanan. Memang sangat tidak masuk akal. Tapi inilah yang terjadi. Memang seadil-adilnya pembalasan hanya pengadilan Allah. Alfian melihat istrinya yang terlihat sangat kesal. Anita termangu. Dia nampak sedang mencari titik terang dari permasalahan ini. Bagaimana Amar bisa mendapatkan nomor Lela padahal itu adalah nomor baru? Gumamnya pelan namun tetap terdengar oleh suaminya dan Zain. Itu yang aku bingungkan. Dari mana dia tahu sementara hanya orang-orang terdekat saja yang tahu? Zain memijat kepalanya. Tidak mungkin dia tahu jika tidak ada yang memberitahu. Zaidan melihat adiknya. Semua orang menyetujui pendapat Zaidan. Anita tersenyum sinis. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Gumamnya lagi dengan pelan. Bisa jadi. Anita seperti menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Lela melamun di dekat jendela kamarnya sambil melihat para santri yang berlalu lalang di pelataran masjid. Ingatannya kembali ke malam itu di mana dia masih mengingat dengan jelas suara mantan suaminya Amar yang mengancamnya. Dan seketika hal itu langsung membawanya kembali ke masa kelam saat dahulu dirinya sering mendapatkan siksaan dan penganiayaan yang memang selalu diawali dengan ancaman lewat telepon terlebih dahulu. Lela kini menyadari jika dirinya belum sepenuhnya sembuh. Namun hal terbesar yang dipikirkannya adalah bagaimana mantan suaminya bisa meneleponnya. Bukankah dia masih di dalam penjara dan apa maksudnya dia menelepon seperti itu? Apa kamu yakin jika itu Amar? Tanya Siti yang sedari tadi menemaninya. Lela langsung melihat kakaknya. Seumur hidup aku tak akan mungkin melupakan suara itu kak. Jawabnya dengan pelan. Siti mendekati adiknya. Dia yakin jika adiknya tak mungkin keliru. Jangan kosongkan pikiranmu dari menyebut nama Allah. Teruslah berzikir dan memohon ketenangan jiwa dan hati kita hanya kepada Allah. Zain tak bisa berkonsentrasi kerja. Pikirannya kalut memikirkan sang istri. Dia sangat ingin mengetahui bagaimana keadaannya sekarang. Namun Zain tak bisa menghubunginya karena ponsel Lela kini dia yang memegangnya untuk jaga-jaga jika nanti ada telepon dari mantan suaminya lagi. Zain tak menghiraukan suasana kantor yang sedang genting akibat dari PHK sepihak yang dilakukan pihak perusahaan. Dia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan dan pikirannya daripada melihat keluar kantor di mana sedang ada demo menolak pemberhentian sepihak. Baginya keadaan istrinya lebih penting saat ini. Dia lalu mencoba menghubungi seseorang di Ponpes untuk mencari tahu kondisi Lela terkini. Akhirnya dia memilih untuk menghubungi Andre kakak iparnya. Kata istriku, keadaan Lela sudah stabil, dia baik-baik saja sekarang. Benarkah? Zain tersenyum senang. Wajahnya semakin sumringah ketika Andre memberitahunya jika Lela ingin agar dia menjemputnya besok. Meisha yang melintas ke depan meja kerja Zain heran melihat Zain yang menelepon sambil tersenyum-senyum sendiri. Dia berpura-pura tidak memperhatikan padahal sebenarnya dirinya sedang mencoba menguping pembicaraan Zain yang tampaknya sedang sangat bahagia. Meisha pergi dengan kesal. Dia merasa penasaran apakah rencananya sebenarnya berhasil atau tidak. Beberapa saat kemudian, jam makan siang, Meisha menunggu dia di sebuah kafe. Dia celingukan menunggu kedatangan tantenya. Hingga akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Meisha tersenyum sambil berdiri menunggu kedatangan sang tante. Tumben kamu mengajak tante makan siang bersama. Dia melihat keponakannya. Meisha hanya tersenyum. Oh iya tante, bagaimana kabar istrinya temanku? Tanya Meisha tiba-tiba. Maksudmu Lela? Meisha mengangguk. Alhamdulillah dia sudah sepenuhnya sembuh dari traumanya. Dia baik-baik saja sekarang. Dia sudah bahagia dengan suaminya. Benarkah? Tanya Meisha kaget. Iya, jawab dia sambil menatap lekat wajah Meisha yang kebingungan. Kenapa?
Tanya dia. Apa tante yakin? Tanya Meisha bertanya balik. Tentu saja. Bahkan sekarang kami berjanji untuk bertemu dan makan siang bersama. Tidak apa-apa kan kalau dia ikut gabung bersama kita di sini. Meisha kaget. Itu dia datang. Dia berdiri menunjuk dua orang wanita bercadar yang datang menghampiri mereka berdua. Meisha kaget. Dia melihat kedua wanita yang sedang berjalan menghampiri mejanya. Meisha kaget. Meisha terlihat panik. Dia terus menundukkan kepalanya dengan gelisah. Tak berani untuk melihat kedua wanita bercadar yang kini sudah ada di depannya. Sementara dia menyambut kedatangan keduanya, Meisha sedang mencari alasan untuk bisa pergi dari sana. Maaf tante, aku harus pergi. Tiba-tiba aku ingat jika ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Meisha berdiri. Tunggu dulu. Petik 2. Aisyah yang baru saja duduk menahan Meisha pergi. Meisha yang meyakini jika itu adalah Lela semakin terlihat panik. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Terima kasih untuk apa? Meisha gugup. Dia tak berani menatap wajah Aisyah yang dia pikir jika itu adalah Lela. Karena keduanya memang terlihat sangat mirip, hanya suaranya saja yang sedikit berbeda namun beruntung Meisha tak memperhatikan itu. Beruntung juga Meisha tak memperhatikan perut Aisyah yang membuncit karena tertutupi oleh bajunya yang longgar. Duduklah dulu, ucap Aisyah meminta Meisha untuk duduk. Meisha kembali duduk dengan terpaksa. Mantan suamiku sudah memberitahu aku semuanya tentang dirimu dan rencana jahatmu. Aisyah mencoba untuk memancing. Meisha kaget. Dia langsung melihat Aisyah tak percaya. Jangan mempercayai apapun yang dia katakan. Dia berbohong. Meisha terlihat sangat ketakutan. Dia, Anita dan Aisyah langsung saling berpandangan. Dia tampak sangat kecewa melihat keponakannya. Jadi benar kamu yang melakukannya? Tanya dia menatap wajah Meisha. Tidak tante, aku pasti difitnah. Laki-laki itu yang mendatangiku dulu karena dia. Maksudku kami tak sengaja bertemu. Maksudku dia sudah berbohong. Aku tidak tahu apa-apa. Meisha gelagapan. Dia bingung untuk mencari alasan yang tepat. Melihat itu dia semakin merasa kecewa. Dia tak menyangka jika keponakannya ternyata mempunyai hati yang busuk. Tante pikir kamu sering menanyakan keadaan Lela karena rasa simpatimu. Tapi rupanya kamu hanya sedang mencari cara untuk menjatuhkan mentalnya lagi. Tante sungguh tak percaya kamu bisa melakukan hal ini. Meisha terus berupaya membela diri. Cukup, sebenarnya yang terjadi memang sesuai keinginanmu. Anita kini bersuara. Ini bukan Lela, tapi saudarinya. Anita menunjuk Aisyah. Meisha kaget. Kamu tahu di mana Lela sekarang? Seperti harapanmu, dia terpuruk. Keadaannya hancur. Mentalnya porak-poranda setelah susah payah kami berusaha menyembuhkan traumanya. Meisha semakin kaget. Jadi kalian menjebakku? Tanyanya tak percaya. Aisyah mengangguk. Iya, dan kamu masuk ke dalam jebakan kami. Meisha berdiri dengan marah. Namun dia kaget ketika melihat Zain yang berjalan menghampirinya.